Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Saria dari kelas Tkom A dengan NIM 24021050026. Pada kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai deadlock. Langsung saja, apa itu deadlock? Deadlock adalah suatu kondisi di mana masing-masing proses membawa research dan saling menunggu mendapatkan research yang dibawa proses lain. Kondisi ini menyebabkan jalan buntu, di mana semua proses terlibat, terblokir, dan tidak dapat membuat kemajuan. Kemudian, ada karakteristik deadlock. Deadlock dapat terjadi jika terdapat 4 kondisi yang terjadi secara simultan atau secara bersamaan. Di antaranya yaitu mutual exclusion. Mutual exclusion adalah hanya ada satu proses yang dapat menggunakan research atau sumber daya. Kemudian halt and wait yaitu proses yang memakai research dan membutuhkan research yang dibawa oleh proses lain. Kemudian no preemption itu ketika ingin mendapatkan research baru, maka harus melepaskan research sebelumnya. Kemudian circular wait itu proses saling menunggu, yang dimana proses membutuhkan research untuk melanjutkan proses selanjutnya. Kemudian ada pun contoh deadlock, yang dimana ada 2 proses A dan B yang sedang melakukan operasi pada database. Yang pertama proses A yang mencari data di tabel X dan menunggu log atau kunci atau research pada tabel X. Kemudian proses B mencari data di tabel X dan menunggu log atau kunci atau research pada tabel Y. Proses ini akan terjadi deadlock karena proses A memegang research pada tabel X tetapi memerlukan research pada tabel Y untuk menyelesaikan tugasnya. Kemudian proses B memegang log atau research pada tabel Y tetapi memerlukan research pada tabel X untuk menyelesaikan tugasnya. Terjadilah proses saling menunggu, yang dimana proses A dan proses B sekarang saling menunggu karena masing-masing membutuhkan sumber daya atau research yang dipegang oleh proses lainnya. Karena tidak ada proses yang melepaskan research-nya, kedua proses akan terblokir secara permanen dan menyebabkan deadlock. Kemudian pencegahan deadlock. Terdapat 4 karakteristik deadlock dan cara pencegahannya. Yang pertama, mutual exclusion. Cara pencegahannya yaitu tidak boleh ada research yang digunakan secara bersamaan. Kemudian untuk halt and wait yaitu proses tidak memegang research sambil menunggu research lainnya. Kemudian no preemption yaitu kita mengizinkan sistem untuk mengambil sumber daya atau research dan proses yang sedang digunakannya jika diperlukan, dan proses akan direstart jika mendapatkan resource lama setelah meminta resource baru. Kemudian circular wait yaitu pastikan tidak ada proses yang saling menunggu satu sama lain untuk melepaskan sumber daya atau research. Kemudian pendeteksian deadlock. Yang pertama, mengizinkan sistem memasuki deadlock state, dan yang kedua menggunakan algoritma deteksi, dan ketiga skema perbaikan. Selanjutnya, pengabaian deadlock. Diperlukan model sederhana yang berguna di mana setiap proses harus menyatakan jumlah maksimum research yang dibutuhkan. Kemudian algoritma deadlock avoidance secara dinamis memeriksa keadaan state dari alokasi research agar tidak terjadi kondisi circular wait yang menjadi salah satu terjadinya deadlock. Kemudian keadaan state alokasi research ditentukan oleh jumlah research yang terjadi, jumlah yang telah dialokasikan, dan jumlah maksimum kebutuhan research dari setiap proses. Selanjutnya, perbaikan dari deadlock
atau menghentikan proses deadlock. Terdapat 3 pendekatan. Yang pertama, hentikan semua proses yang mengalami deadlock, menghentikan satu persatu proses, kemudian menghentikan proses satu persatu hingga siklus deadlock terputus. Kriteria pemilihan proses yang dihentikan yaitu yang pertama, prioritaskan proses, kemudian lama proses telah berjalan dan sisa waktu penyelesaiannya, terus jenis dan jumlah research yang digunakan oleh proses, dan research yang bisa dibebaskan untuk proses lain, dan yang terakhir, jumlah proses yang perlu dihentikan untuk mengatasi deadlock. Selanjutnya, perbaikan deadlock. Yang pertama, pilih korban. Kedua, rollback kembali beberapa save state, kemudian restart proses pada stage tersebut. Dan yang terakhir, starvation, proses yang dipilih sebagai korban selama termasuk jumlah rollback menjadi faktor cost. Selanjutnya, pendekatan kombinasi untuk penanganan deadlock. Pertama itu kombinasi 3 pendekatan dasar. Yang pertama, pencegahan atau prevention, kedua, pengabaian atau avoidance, dan ketiga, pendeteksian atau detection. Seperti yang dijelaskan tadi ya. Kemudian yang kedua, memungkinkan menggunakan pendekatan optimal untuk setiap research dalam sistem. Dan yang ketiga, melakukan partisi research dalam kelompok pemesanan secara hierarki. Dan yang keempat, menggunakan teknik yang tepat untuk menangani deadlock dalam setiap kelompok. Dan yang terakhir, kesimpulan. Kita bisa mengambil kesimpulan bahwa deadlock adalah suatu kondisi dalam sistem komputer di mana 2 atau lebih proses saling menunggu satu sama lain untuk melepaskan sumber daya yang dibutuhkan, sehingga tidak ada proses yang dapat melakukan eksekusinya. Deadlock dapat menyebabkan kinerja sistem menurun dan kehilangan data. Deadlock dapat terjadi karena beberapa alasan seperti mutual exclusion, halt and wait, no preemption, dan circular wait. Cara mencegah deadlock dapat dilakukan dengan menggunakan algoritma pencegahan deadlock. Kemudian deteksi deadlock dapat dilakukan dengan menggunakan algoritma deteksi deadlock dan skema perbaikan. Dan yang terakhir, pengabaian deadlock dapat dilakukan dengan mengabaikan kondisi yang terjadi dan membiarkannya terjadi. Itu saja, terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya Nur Saria dari kelas Tekom A dengan NIM 2402150. Ingin pamit undur diri. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.